Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan memaparkan hasil kerja diskusi kelompok kami yang dimana di sini menyinggung tentang permasalahan pendidikan di Indonesia dengan mata kuliah dasar-dasar pendidikan dengan guru pengampu Ibu Rima Buana Prahastiwi MPD. Sebelum ke materi, terlebih dahulu di sini saya akan memperkenalkan anggota kelompok 3 yang dimana di sini ada Arbadin Ramekantari dengan saya sendiri, yang kedua ada Salwa Hidatul Laili, yang ketiga Siti Nur Tuhairah, yang keempat Siti Hilmiah, yang kelima Kisti Surya Saumi Akmala, dan yang keenam Ahmad Mizwar. Baik, sekarang kita ke materi yang dimana di sini yang pertama ada masalah mendasar pendidikan Indonesia. Bagi orang-orang yang berkompeten terhadap bidang pendidikan akan menyadari bahwa dunia pendidikan kita sampai saat ini masih mengalami sakit. Dunia pendidikan yang sakit ini disebabkan karena pendidikan yang seharusnya membuat manusia menjadi manusia. Akan tetapi, dalam kenyataan seringkali tidak begitu. Seringkali pendidikan tidak memanusiakan manusia. Kepribadian manusia cenderung direduksi oleh sistem pendidikan yang ada. Masalah pertama adalah bahwa pendidikan, khususnya di Indonesia, menghasilkan manusia robot. Kami katakan demikian karena pendidikan yang diberikan ternyata berat sebelah, dengan kata lain, tidak seimbang. Masalah kedua adalah sistem pendidikan yang top down atau dari atas ke bawah, atau kalau menggunakan istilah Paulo Freire atau seorang tokoh pendidikan dari Amerika Latin, adalah pendidikan gaya bank. Yang ketiga, dari model pendidikan yang demikian, maka manusia yang dihasilkan pendidikan ini hanya siap untuk memenuhi kebutuhan zaman dan kebudayaan bersikap kritis terhadap zamannya. Yang kedua, di sini ada ciri-ciri pendidikan Indonesia. Cara melaksanakan pendidikan di Indonesia sudah tentu tidak terlepas dari tujuan pendidikan di Indonesia. Sebab pendidikan Indonesia yang dimaksud di sini ialah pendidikan yang dilakukan di bumi Indonesia untuk kepentingan bangsa Indonesia. Aspek ketuhanan sudah dikembangkan dengan banyak cara seperti melalui pendidikan agama di sekolah maupun perguruan tinggi, melalui ceramah-ceramah agama di masyarakat, melalui kehidupan beragama di asrama-asrama, melewat mimbar-mimbar agama dan ketuhanan di televisi, melalui radio, surat kabar, dan sebagainya. Bahan-bahan yang diserap melalui media itu akan berintegrasi dalam rohani para siswa atau mahasiswa. Pengembangan pikiran sebagian besar dilakukan di sekolah-sekolah atau perguruan-perguruan tinggi melalui bidang studi yang mereka pelajari. Pikiran para siswa atau mahasiswa diasah melalui pemecahan soal-soal, pemecahan berbagai masalah, menganalisis sesuatu serta menyimpulkannya. Yang ketiga di sini ada kualitas pendidikan Indonesia. Faktor-faktor yang menyebabkan kualitas pendidikan di Indonesia semakin terpuruk. Faktor-faktor tersebut yaitu yang pertama rendahnya kualitas sarana fisik. Untuk sarana fisik misalnya, banyak sekali sekolah dan perguruan tinggi kita yang gedungnya rusak, kepemilikannya dan penggunaan media belajar rendah, buku perpustakaan tidak lengkap. Sementara laboratorium tidak standar, pemakaian teknologi informasi tidak memadai, dan sebagainya. Bahkan masih banyak sekolah yang tidak memiliki gedung sendiri, tidak memiliki perpustakaan, tidak memiliki laboratorium, dan sebagainya. Yang kedua, rendahnya kualitas guru. Keadaan guru di Indonesia juga amat memprihatinkan. Kebanyakan guru belum memiliki profesionalisme yang memadai untuk menjalankan tugasnya sebagaimana disebut dalam pasal 39 Undang-Undang Nomor 20/2003, yaitu merencanakan pembelajaran, melaksanakan pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan, melakukan pelatihan, melakukan penelitian, dan melakukan pengabdian masyarakat. Kendati secara kuantitas, jumlah guru Indonesia cukup memadai. Namun, secara kualitas, mutu guru di negara ini pada umumnya masih rendah. Secara umum, para guru di Indonesia kurang bisa memerankan fungsinya dengan optimal, karena pemerintah masih kurang memperhatikan mereka, khususnya dalam upaya peningkatan profesionalismenya. Yang ketiga, rendahnya kesejahteraan guru.
Rendahnya kesejahteraan guru mempunyai peran dalam membuat rendahnya kualitas pendidikan Indonesia. Dengan pendapatan yang rendah, terang saja banyak guru terpaksa melakukan pekerjaan samping. Ada yang mengajar lagi di sekolah lain, memberi les pada sore hari, menjadi tukang ojek, pedagang mie rebus, pedagang buku atau LKS, pedagang pulsa ponsel, dan sebagainya. Yang keempat, rendahnya prestasi siswa. Dengan keadaan yang demikian itu, rendahnya sarana fisik, kualitas guru, dan kesejahteraan guru, pencapaian prestasi siswa pun menjadi tidak memuaskan. Sebagai misal, pencapaian prestasi fisika dan matematika siswa Indonesia di dunia internasional sangat rendah. Menurut Trends in Mathematics and Science Study atau TIMSS 2003-2004, siswa Indonesia hanya berada di ranking ke-35 dari 44 negara dalam hal prestasi matematika dan di ranking ke-37 dari 44 negara dalam hal prestasi sains. Dalam hal ini, prestasi siswa kita jauh di bawah siswa Malaysia dan Singapura sebagai negara tetangga yang terdekat. Yang kelima, kurangnya pemerataan kesempatan pendidikan. Kesempatan memperoleh pendidikan masih terbatas pada tingkat sekolah dasar. Data Balitbang, Departemen Pendidikan Nasional, dan Direktur Jenderal Bimbaga Departemen Agama tahun 2000 menunjukkan angka partisipasi murni atau APM untuk anak usia SD pada tahun 1999 mencapai 94,4% atau 28,3 juta siswa. Pencapaian APM ini termasuk kategori tinggi. Angka partisipasi murni pendidikan di SLTP masih rendah yaitu 54,8% atau 9,4 juta siswa. Sementara itu, layanan pendidikan usia dini masih sangat terbatas. Kegagalan pembinaan dalam usia dini nantinya tentu akan menghambat pengembangan sumber daya manusia secara keseluruhan. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan dan strategi pemerataan pendidikan yang dapat untuk mengatasi masalah ketidakmerataan tersebut. Yang keenam, kurangnya relevansi pendidikan dengan kebutuhan. Hal tersebut dapat dilihat dari banyaknya lulusan yang menganggur. Data Bappenas tahun 1996 yang dikumpulkan sejak tahun 1990 menunjukkan angka pengangguran terbuka yang dihadapi oleh lulusan SMU sebesar 25,47%, diploma atau SO sebesar 27,5%, dan PT sebesar 36,6%. Sedangkan pada periode yang sama, pertumbuhan kesempatan kerja cukup tinggi untuk masing-masing tingkat pendidikan yaitu 13,4%, 14,21%, dan 15,07%. Menurut data Balitbang Diknas 1999, setiap tahunnya sekitar 3 juta anak putus sekolah dan tidak memiliki keterampilan hidup sehingga menimbulkan masalah ketenaga kerjaan tersendiri. Adanya ketidakserasian antara hasil pendidikan dan kebutuhan dunia kerja ini disebabkan kurikulum yang materinya kurang fungsional terhadap keterampilan yang dibutuhkan ketika peserta didik memasuki dunia kerja. Yang ketujuh, mahalnya biaya pendidikan. Pendidikan bermutu itu sangat mahal. Kalimat ini sering muncul untuk menjustifikasi mahalnya biaya yang harus dikeluarkan masyarakat untuk menganyam bangku pendidikan. Mahalnya biaya pendidikan dari taman kanak-kanak atau TK hingga perguruan tinggi atau PT membuat masyarakat miskin tidak memiliki pilihan lain kecuali tidak bersekolah. Orang miskin tidak boleh sekolah. Pendidikan berkualitas memang tidak mungkin murah, atau tepatnya tidak harus murah atau gratis. Tetapi persoalannya, siapa yang seharusnya membayarnya? Pemerintahlah sebenarnya yang berkewajiban untuk menjamin setiap warganya memperoleh pendidikan dan menjamin akses masyarakat bahwa untuk mendapatkan pendidikan bermutu. Akan tetapi, kenyataan pemerintah justru ingin berkilah dari tanggung jawab, padahal keterbatasan dana tidak dapat dijadikan alasan bagi pemerintah untuk cuci tangan.
Mungkin hanya ini yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.